Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Melanjutkan pembahasan sebelumnya setelah kita membahas tentang Asmaul Khamsah. Nah, yang mana pembahasan Asmaul Khamsah tidak sesimpel itu. Mungkin kedepannya kita akan membahas Asmaul Khamsah dengan adanya sedikit penambahan. Nah, namun untuk saat ini kita lanjutkan terlebih dahulu pembahasan daripada sedikit pengenalan kita terhadap gramatika bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas tentang alamatut ta'nis fil af'al, tanda-tanda ta'nis. Ta'nis anggapan kita adalah feminim atau perempuan. Nah, jadi alamat-alamatnya itu, tanda-tandanya itu apa saja di dalam fi'il. Nah, maka dari itu mari kita bahas di dalam amsilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Alamatut ta'nits fil af'ali. Al amsilatu la'ibat Fatimatu, tal'abu Fatimatu, labisat Zainabut thawba, talbasu Zainabut thawba, da'abat Hiratun awladaha, tuda'ibu Hiratun awladaha, akalat fa'aratun zubdan ta'kulu fa'aratun zubdan, arda'at syatun hamalan, turdi'u syatun hamlan, sa'adat fatatun ummaha, tusa'idu fatatun ummaha. Nah, lalu kita sedikit membahas kepada al-bahsu. Unzur ilal amsilatis sabiqati, tajid annaha jumalun fi'liyatun tataraqqabu min fi'lin wa fa'ilin, thummanzur ilal fa'ili fi kulli jumlatin wa huwa Fatimatu Zainabu Hiratun, tara annahu yadullu ala muannasin. Wa inda ta'ammulil af'alil madiyah fil qismil awal wal mudhara'a fil qismil tsani tajid fi akhir kulli fi'lin madin ta'an sakinatan wa fi awwali kulli fi'lin mudhari'in ta'an mutaharrikatan. Walam ta'ti hadhihi ta fi akhiril madhi wa fi awwalil mudhari illa li'anna al-fa'ila muannasun wa tusamma kullu ta'im minhuma alamatut ta'nis. Jadi kita pahami terlebih dahulu contoh dari la'ibat Fatimatu sampai ke bawah sampai sa'adat fatatun ummaha, itu menunjukkan adanya jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, yaitu fi'il madhi dan fa'ilnya. Sedangkan di jumlah tal'abu Fatimah itu sama jumlah fi'liyah, cuman jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari beserta fa'ilnya. Nah, lalu kita lihat di setiap fi'il, baik itu fi'il madhi dan fi'il mudhari, kita tahu bahwasanya la'ibat itu berawal dari kata la'iba. Namun untuk la'iba itu ada mengandung dhamir huwa. Nah, di sana. Yang mana itu adalah dia, kata ketiga bagi laki-laki. Dia laki-laki. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan dia perempuan, maka kita gunakan dengan la'ibat. Sehingga di sini Fatimah, kita tahu Fatimah itu adalah seorang perempuan. Baik itu dia secara makna maupun secara lafaznya. Nah, sehingga jadilah katanya la'ibat Fatimatun. Kenapa? Karena dalam fi'il dan fa'il itu jumlah fi'liyah. Nah, antara fi'il dan fa'il harus ada keserasian. Yang mana perlu kita pahami. Kalau nanti fa'ilnya laki-laki, maka fi'ilnya harus laki-laki misalnya. Misalnya dia domirnya huwa, maka sesuaikan. Nah, fi'ilnya huwa juga. Nah, di sini Fatimah itu iya kan? Dia Fatimah, perempuan. Maka menggunakan fi'ilnya menggunakan la'ibat. Begitu juga pada tal'abu. Tal'abu itu kan awalnya la'iba yal'abu. Nah, yal'abu. Lalu yal'abani yal'abuna tal'abu. Tal'abu di sini taknya mutaharrikah.
yang menunjukkan kata ketiga bagi perempuan untuk fi'il mudhari itu hiya, dan ia sama dengan anta nanti tal'abu. Jadi ada kedua kemiripan yang mana harus kita lihat dari fa'ilnya. Ketika fa'ilnya itu nanti Fatimah, berarti tak di sini dia menunjukkan apa? Muannas. Iya. Tapi ternyata maksud di sini adalah tal'ab, ternyata anta. Berarti ternyata dia untuk kata untuk orang kedua, yaitu kamu. Itu Fatimah. Lalu kita ke contoh kedua, itu labisat Zainabu as-sauba, talbasu Zainabu sauba. Lalu mungkin bagi kawan-kawan bingung nih. Nah, tadi kan Fatimah. Fatimah itu untuk kita tahu orang ini perempuan atau tidaknya kan yang pertama kita lihat secara lafaz. Apabila lafaznya itu ada tak, tak marbutah kan mungkin kita sebutnya di sini, atau mungkin tak yang menunjukkan perempuan seperti Fatimah ada tak di situ kan, seperti hirah, fa'rah nanti. Nah, di situ menunjukkan perempuan misalnya. Ternyata perempuan. Nah, tapi kan Zainab tidak ada ininya. Ternyata Fatimah itu dia menunjukkan mu'annas ta'nis secara makna dan juga secara lafaz. Nah, lalu sedangkan Zainab ia menunjukkan perempuan secara makna namun bukan secara lafaz. Yang mana nanti untuk alamat ta'nis fil asma, isim-isim yang mana itu disebut dengan ta'nis itu akan kita bahas di pembahasan di bab selanjutnya dari kitab Nahwadi ini. Nah, jadi yang perlu kita ketahui saat ini adalah adanya korelasi, adanya hubungan yang sama antara fa'il dan fi'il. Ketika dia laki-laki maka menyesuaikan, ketika dia perempuan maka menyesuaikan. Hirah, fa'rah, syah. Nah, itu kan binatang. Jadi yang mana mungkin kita lihat dia cuma secara lafaznya saja. Kayak hirah. Nah, di sini kucing misalnya. Fa'rah, tikus. Syah misalnya sini kambing. Fatah itu kan pemudi. Mana itu semua menunjukkan perempuan nanti. Di sini cuman ditekankan oleh musannif bahwasanya kalau yang mu'annas itu adanya tak marbutah atau nanti secara makna seperti itu saja. Lalu kita langsung ke kaidah kawan-kawan. Apabila fa'il itu mu'annas katanya, maka fi'ilnya mu'annas. Seperti di sini da'abat hiratun auladaha. Da'abat hiratun, bermain-main oleh kucing betina kepada anak-anaknya. Seperti itu pula di fi'il mudhari'nya tuda'ibu hiratun auladaha. Lalu alamat ta'nis fil madhi ta'un sakinatun fi akhirih. Dalam fi'il madhi dalam kata misalnya tadi akalat fa'ratun zubdan. Adanya tak sakinah itu tanda bagi alamat ta'nis di fi'il madhi. Seperti tikus memakan sup dan keju. Lalu alamat ta'nis fil fi'il mudhari ta'un mutaharikatun fi awalihi. Lalu tak mutaharikah di awal itu tak qulu fa'ratun zubdan. Di sini taknya itu menunjukkan bahwasanya alamat ta'nis bagi fi'il mudhari. Seperti itu kawan-kawan. Lalu kita lihat apakah langsung ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada namanya alamatut ta'nis fil asma. Kita baca al-amsilahnya. Tuhsinu khadijatut tohya. Lalu najahatil mujtahidatu tarkusud dubbatu waqadatil dajajatu hazat layla jaizatan tashtari salma fakihatan ahabbatis sughra al-kubra dallatil amya ut-tariqa tuti'u asma'u ummaha ta'tani Zainabu bimala bisiha
raqibat su'adu ajalatan fahimat ihsanu darsaha. Nah, lalu kita ke dalam pembahasan idza ta'ammalna kulla fa'ilin fil jumalis sabiqah wa aina annahu yadullu ala muannasin wa qad arafna fid darsi sabiq lil fi'lil muannas alamatun fahal tujadu alamatun lil ismi muannas. Nah, jadi pada pembahasan sebelumnya, pada bab sebelumnya kita sudah tahu, oh ternyata fi'il itu memiliki tanda-tanda muannas. Nah, kalau isim bagaimana? Nah, di sini akan kita lihat. Unzur ilal jumalil arba awal tajid annal fa'ila muannas makhtumun bi ta mutaharrikah. Hadhihi ta min alamatin min hiya alamatun min alamati ta'nisil asma. Nah, kita 4 contoh pertama. Nah, dalam kata tuhsinu khadijatu. Nah, kata-kata khadijah, lalu mujtahidah, dubbah, dan dajajah. Mereka semua kata-kata ini diakhiri dengan tak mutaharikah di akhirnya. Yang mana tak mutaharikah di sini katanya itu apa? Hadhihi ta'ay at-ta' mutaharikah. Nah, hiya tak mutaharikah itu adalah alamatun, satu tanda daripada berbagai macam tanda-tanda bagi taknis di dalam asma. Nah, yang menunjukkan perempuan di dalam isim itu salah satunya adanya tak diakhiri dengan tak, yang mana taknya tak mutaharrikah. Di dalam kata misalnya dari Khadijah, mujtahidah, nah, lalu dubbah, lalu dajajah. Nah, lalu unzur al-amsila al-khamis wasadis wasabi. Tajid annal fa'ila makhtumun bi alifin qasiratin tusamma alifut ta'nisi al-maqsurati wa hadhil alif alamatun ukhra tadullu ala anal ism alladhi ittasat bihi muannas. Lalu di contoh keempat dan kelima dan keenam, ada contoh kelima, 6 dan 7, mohon maaf. Nah, di sini ada kata-kata Laila, Salma, Sugro. Kita akan tahu bahwasanya salah satu dari tanda alamat ta'nis kata musannif tadi adanya alif al-maksurah. Nah, yang mana pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas alif maksurah itu kalau bahasa tempat kita itu namanya ya bungkuk. Namun ini bukan ya, dia alif bungkuk. Bentuknya seperti dia alif tapi seperti ya namun bukan ya. Nah, kenapa? Karena tidak ada titiknya di bawah. Alif maksurah, ya itu disebutnya. Nah, seperti kata Laila, Salma, Sugro. Nah, itu salah satu daripada alamat taknis, kawan-kawan. Nah, yang mana kita bisa melihat misalnya kayak Laila, Salma, pada dasarnya sekalipun dia nama bagi seorang perempuan. Nah, seperti itu. Sedangkan Sugro, Kubro itu nanti bukan nama orang, tapi sifat misalnya. Tapi pada dasarnya dia karena adanya alif maksurah diakhiri dengan alif maksurah, maka sehingga ia disebut sebagai muannas juga. Lalu kita bahas lagi wa ta'ammal al-mithalaini tsamin wa tasi' taral fa'il fihi fa'ila fihi ma makhtuman bi alifin ba'daha hamzatun wa hadhihi al-alif tusam alif ta'nis mamdudah wa hiya min alamat ta'nis aidan. Dan salah satu daripada alamat ta'nis lagi itu apa? Nah, adanya misal di sini adalah alif ta'nis mamdudah. Nah, alif maksurah, alifut ta'nis mamdudah, alifut ta'nis mamdudah. Kayak amya. Nah, amya di situ jamak daripada akma. Amya, wazan fa'la. Dallatit amya'u at-tariq. Misalnya tersesat di jalan, orang yang buta tersesat di jalan. Tuti'u asma'u ummaha. Asma di sini adalah nama orang. Nah, jadi bila ada di ujung itu ada tambahan
alif dan hamzah. Nah, di situ ada alif ta'nis al-mamdudah. 8 dan 9 tadi. Nah, jadi perhatikan di situ salah satu alam tandanya tadi berarti ada tak mutaharikah atau tak marbutah. Tadi tak mutaharikah, alif maksurah, dan alif put ta'nis mamdudah. Lalu kita lanjut lagi. Walakinnaka idza ta'ammaltal fa'ila fil amsilati thalathatil akhirah ra'aitahu khaliyan min ayyatin alamat min alamat ta'nis sabiqah ma'annahu yadullu ala mu'annas. Nah, namun ketika kita melihat di 3 contoh terakhir, bimalabis ya, seperti malabis, ta'tani Zainabu bimalabis ya, kata-kata malabis, okibat su'adu ajalatan su'ad, fahimat ihsanu darsaha. Nah, di situ kita tidak menemukan 3 tanda yang sebelumnya. Nah, namun ia tetap disebut sebagai mu'annas. Artinya semua kaidah tadi kadang tidak juga ada kadangnya tidak berlaku juga. Adanya mustasnayat, pengecualian tertentu yang mana mungkin akan dijelaskan bisa dan dibahas itu pada kitab-kitab yang selanjutnya. Lalu kita ke kaidah alamatut tanisil asma salasun tattasilu ba'akhiril asma. Jadi ada 3 tanda taknisnya isim, yang mana bersambungnya dengan akhir daripada isim tersebut, seperti tak mutaharikah pada khadijatun, ya kan bersambung dengan khadijatun, yang tak yang tadi bersambung dengan akhir daripada isim. Atau alif maksurah seperti Laila dan Salma tadi, atau alif mamdudah seperti Asma. Namun qad yakunal ismu al muannas khaliyan min alamati ta'nis. Dan terkadang isim muannas itu dia kosong daripada alamat ta'nis, namun ia ternyata muannas. Karena ada namanya muannas hakiki, ada namanya muannas majazi. Mungkin itu pembahasan yang mana tidak sesuai bagi kita yang cuma sekedar mengenal terlebih dahulu. Jadi bagi kawan-kawan, jangan kita mencukupkan dengan kitab ini. Setelah kalian belajar, maka lanjutkan saja dengan kitab-kitab yang di atasnya yang mudah-mudahan bisa kita bahas ke depannya nanti. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.